Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MRTV yang berbahagia semua. Semoga kalian tetap semangat dan rezeki kalian tetap lancar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini saya bersama YouTuber kita ini yang sudah kondang, alumni Mang Mau Mang Ustadz Islam Ilham J ini ya. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Lagi apa kita di sini Ustaz? Kita kemarin silaturahmi. Iya. Silaturahmi ke sebuah apa namanya? Apa namanya itu? Itu namanya Basecamp LGM, Lembah Gaib Misteri. Ya jangan lupa ya, sahabat MRTV, subscribe dan like, share. Yang terbarunya apa sekarang nih, Mang Ilham Ustadz Jenny, yang terbarunya apa sekarang? Insya Allah kita mau Kedepannya lebih kreatif lagi. Amin, mau amin. bikin channel baru lagi. Siap, Pokoknya siap. nantikan aja lah. Betul. Kita akan meramaikan khasana dunia bisnis lagi nih. Mau bersahabat lagi dengan kuntilanak sama yang sejenis-jenisnya. Iya. Makanya kita ke sini Iya. untuk menggali ilmu pengalaman dari YouTuber senior kita. Nanti masih junior. nanti bisa lah buat sahabat-sahabat yang mau berkenalan atau Betul. bertanya-tanya tentang hal-hal gaib. Betul. Apa tadi nama channelnya? Nama channel di sini kita silaturahmi ke channel RGM Lembah Gaib Misteri. Di sini kita sudah bersama yang punya channelnya. Ya udah gitu, nanti kita sambung ya sahabat. Yuk. Sambil nunggu Sohibul channel ya. Sohibul channel santai dulu. Ya udah nanti kita lanjut lagi. Kita silaturahmi menuju wawancara ke rumah Lembah Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat MRTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa kumpul di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan di tempatnya Abah Kimardi, yaitu di basecampnya Lembah Gaib Misteri ya. Jangan lupa ya, channel beliau Lembah Gaib Misteri. Nah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan berkunjung bersilaturahmi kepada Kimardi. Mudah-mudahan kita semua sedulur semua pada sehat semua, rezekinya lancar, deras bagaikan tsunami kalau bisa ya. Amin. Rezekinya bagai tsunami, tidak terputus. Alhamdulillah kepada Kimardi, alhamdulillah sudah ada di samping saya beliau yang Salam santun, salam sejahtera buat semuanya. Intinya sukses terus buat channel si Akang. Karena itu ini agak susah ya. MRTV ya. Pokoknya semangat terus dan jaya selalu buat channelnya. Mudah-mudahan kedepannya bertambah banyak penonton. Amin. Dan rezekinya pun selalu terus mengalir deras tanpa batas. Amin. Ya, baik. Pada kesempatan yang mulia ini, berkah ini, saya bersilaturahmi kepada beliau, senior daripada YouTuber. Saya menggali beberapa pengalaman dari beliau. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat saya ke depannya, dan sekaligus saya ingin menimba ilmu dan wawancara beliau tentang bagaimana awal mulanya beliau ini mendirikan, yaitu sebagai
konten apa namanya Kreator. kreator Misteri. lembah misteri ini kapan mulai didirikannya, nanti insya Allah kita tanya kepada beliau, kita lebih dekat lagi kepada beliau ya. Langsung saja kita sapa, tidak panjang kalam ya. Yang saya mau tanyakan identitas beliau, mungkin dari nama beliau, terus beliau lahir di mana dan kapan memulai membuat konten misteri ini. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kimadi Pamungkas. Itu asli dipanggil oleh rekan-rekan kita ya yang sering di lapangan. Dan kalau asli saya itu Depok, Jawa Barat. Ya itu nggak jauh dari Pasar Pucung gitu. Dan saya membuat konten ini mungkin kurang lebih itu sekitar 1 tahun lebih, mau jalan 2 tahun gitu. Cuman kalau untuk tanggal-tanggalnya tanggal berapa saya kurang paham juga. Dan perjalanan saya selama menjadi konten kreator misteri itu dari susah jerih payahnya ya, itu kita jangan kendor karena kenapa ya, mungkin karena kita sebagai konten kreator pemula, baik itu mau ada penonton ataupun tidak, tapi intinya kita selalu tetap menyajikan hiburan buat kepada semua sedulur kita agar dari hiburan kita ini bisa menghibur ke semua sedulur kita, baik itu yang di sini ataupun yang di luar negeri. Seperti itu. Intinya kita sebagai konten kreator, entah itu konten kreator misteri ataupun konten kreator yang lainnya, intinya tetap semangat, jangan kendor. Apapun perjalanan kita, mau besar mau kecil, tetap kita nikmati. Karena nikmat itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, itulah beliau sudah mengutarakan bagaimana dulu beliau mendirikan konten misteri ini itu dengan penuh suka duka, jerih payah dan keringat yang beliau cucurkan. Mudah-mudahan nanti itu mendapatkan hasil yang sangat maksimal dan deras. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Kimadi, itu bagaimana suka duka ketika memulai pertama kali untuk membeli peralatan, bagaimana cara alat-alat atau perjalanan selama membuat konten misteri ini di jalan, apakah langsung begitu ada modal penuh dengan jerih payah yang dari mengumpulkan uang segitu sedikit demi sedikit lama-lama bisa mengumpulkan alat-alat untuk membuat konten ini. Bagaimana perjalanan cara mengumpulkannya? Kalau perjalanan saya sebagai konten kreator pemula dulu ya, itu yang pertama memang yang harus kita yang kocak-kocak itu memang tadi ya, yang kocak-kocak ya. Intinya kita tuh saling support. Betul. Saling support itu seperti apa? Masuklah ke video orang lain. Ibarat kata itu ada channel misteri, misalnya lagi live, kita masuk, kita memperkenalkan channel kita. Nah nanti disitulah kalau kita udah banyak memperkenalkan channel kita, insya Allah channel kita ini banyak yang dukung dan banyak yang support. Jadi intinya seperti itu, jangan segan-seganlah kita untuk memperkenalkan channel kita ke orang lain, karena dari situlah awal mulanya kita nanti akan mendapat dukungan seperti itu. Iya, itulah sedikit daripada beliau paparkan mengenai identitas dan profil beliau dan bagaimana awal mula karir beliau membuat konten misteri ini. Tentu diawali dengan hal-hal yang sederhana dulu ya, tidak dengan modal yang sangat besar, tidak, tetapi diawali dari mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mengumpulkan peralatan untuk membuat konten. Baik, sahabat semua MRTV yang dimanapun Anda berada, semoga kalian tetap semangat untuk memantau channel ini. Oke, baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana pengalaman beliau ketika beliau membuat konten atau ngevlog di lembah, seperti masuk ke hutan, terus masuk ke hutan-hutan lembah yang sangat lebat itu. Mungkin di situ beliau akan banyak sekali pengalaman atau ketemu dengan makhluk gaib. Mungkin ada pengalaman yang yang ekstrim di sana, ada pengalaman yang lucu atau pengalaman yang berkesan, atau ketemu seperti genderuwo, seperti pocong,
seperti tuyul atau babi ngepet dan lainnya, mungkin beliau bisa mengutarakan pengalaman ketika di lapangan. Baik Pak Beliau, kami persilakan. Ya, sedikit saya menceritakan tentang pengalaman saya selama di lokasi penelusuran gitu ya. Penelusuran ke Namanya kita di sini sebagai konten kreator misteri, ya otomatis kan yang kita cari, yang kita kuak, yang kita harus telusuri itu tentang misteri, yang dimana konon cerita dari masyarakat setempat katanya di lokasi seperti ada penampakan ini itu. Nah, kalau untuk pengalaman saya selama saya penelusuran di lokasi, ya mungkin kalau masalah astral mungkin di dunia itu ada ya, tapi mereka itu tidak terlihat gitu, tidak terlihat oleh mata kita, terkecuali yang bisa melihat itu orang yang mempunyai mata batin, yang dari lahirnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin insya Allah beliau itu akan bisa melihat. Ya mungkin kalau kayak kita sebagai orang awam dan ibarat kata nggak tahu apa-apa, ya mungkin yang hanya kita rasakan di lokasi itu yang namanya merinding, detak jantung semakin besar, ya mungkin itu semuanya kita udah rasakan. Dan kalau untuk interaksi di lokasi ya mungkin kayak suara, panggilan itu udah hal biasa bagi kita. Tapi kalau untuk penampakan semacam yang padat, yang tidak terlihat oleh mata kita itu belum terlihat oleh kita. Karena kenapa? Ya itu yang tadi saya utarakan dari yang di awal pertama. Karena yang namanya makhluk astral itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Terkecuali orang itu mempunyai kelebihan, ya kelebihan, sekali lagi kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mereka itu akan tahu segala hal yang ada di muka bumi ini, tentang dari kejadian atau apapun, mereka itu akan pasti tahu semuanya. Tapi kalau untuk semacam melihat penampakan di luar daripada pemikiran kita, ya insya Allah karena itu susah, nggak bakalan bisa dilihat dengan kasat mata, terkecuali itu atas izin dari Yang Maha Kuasa. Dia akan menghadirkan misalnya satu sosok seperti contoh misalnya kuntilanak, terlihat oleh mata kita, karena kan kehadirannya makhluk astral itu nggak langsung wujud padat, jadi mereka itu butuh proses asap, bagaikan asap nanti akan berbentuk. Walaupun mereka udah terjadi pembentukan, bagaimana caranya biar mereka lebih padat, itulah energi kita yang akan kita transferkan ke mereka agar supaya mereka bisa padat dan bisa tertangkap kamera. Jadi semuanya itu kembalilah kepada diri kita dan ke Sang Pencipta. Gitu. Memang sebenarnya makhluk astral itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Mungkin dirasakan bisa, dilihat juga nggak bisa. Hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan dari Yang Maha Kuasa, hanya orang itulah yang bisa bakal melihat sosok yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Itulah pengalaman dari Imadi ketika di lapangan, kemudian beliau banyak sekali hal-hal yang memang merasakan hal-hal gaib seperti energi-energi, benturan energi atau suara-suara yang memang timbul ketika di lapangan. Memang sudah harus resiko daripada konten misteri, pasti ya ketemu dengan hal seperti itu. Nah, nggak mungkin kalau kita nggak punya mental yang sangat kuat, kita mungkin nggak bisa jadi konten misteri ya. Banyak yang membahayakan. Ada nggak jin yang membahayakan? Ya baik, ketika di sana apakah ada benturan-benturan yang ketika itu membuat fisik kita malah ada keluhan di fisik kita, kepala kita pusing atau malah kita pingsan atau mimisan atau seperti apa? Lalu bagaimana ketika kita pulang ke rumah untuk menetralisir energi-energi yang dari lembah itu supaya tidak hidup di rumah? Bagaimana Ki Arya untuk menyikapi solusi-solusi seperti itu? Iya Ki Madi ya, saya lupa Bang. Saya mau dipotong ya. Sebenarnya gini ya, kalau untuk sosok yang membahayakan itu sebenarnya nggak ada. Betul. Yang membahayakan itu datangnya dari diri kita sendiri. Betul. Karena saking kepanikannya kita, saking ketakutan kita, pasti kan mereka itu akan kabur. Betul. Entah di depan itu ada semak, lubang atau sumur, kan kita nggak tahu. Nah, yang membahayakan diri seseorang itu adalah dari diri kita sendiri, tapi bukan dari sosok. Karena sosok itu emang diutus oleh Yang Maha Kuasa itu tugasnya untuk menakut-nakuti manusia. Tapi insya Allah kalau dengan keyakinan kita yang kuat, ibarat kata yang kita cari, insya Allah kita tuh nggak akan terbentur. Dan walaupun kalau misalnya kita selesai habis daripada penelusuran, istilah kasarnya ya intinya itu kita sampai di rumah banyaknya ambil air wudhu lah, gitu.
karena dari air wudhu itulah yang ibarat kata membentengi atau memagari diri kita dari hal-hal gangguan aura negatif seperti itu. Jadi intinya perkuatlah diri kalian dengan sholat, berzikir dan yang lain-lainnya gitu. Karena makhluk astral itu emang ada, tapi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Intinya tunjukkanlah keyakinan kita bahwa kita ini lebih kuat daripada makhluk gaib seperti itu. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai manusia yang kuat. Tapi kalau kita takut, apa yang kita pikirkan di dalam benak kita, itulah yang nanti akan bisa hadir di dalam pandangan kita. Jadi seperti itu. Jadi jangan paniklah, jangan takutlah. Usahakan kita tetap santuy untuk menghadapi misalnya entah itu penampakan seperti apa. Karena kalau misalnya kita melihat sosok tiba-tiba kabur di depan kita, itu entah ada jalan raya atau mobil atau jurang, kita nggak tahu, itulah yang membahayakan diri kita. Karena diri kita sendirilah yang membuat bahaya sebenarnya gitu. Kalau sosok itu cuma hanya sebagai media untuk menakuti seseorang, dan disitulah akhirnya kepanikan kita yang tidak bisa terbendung seperti itu. Itulah penjelasan beliau ketika beliau habis membuat konten. Pasti tentunya kita harus lebih banyak berzikir, membentengi diri kita supaya diri kita lebih kuat, iman kita naik, kita mencari misteri-misteri, kita percaya rukun iman itu hal yang gaib, betul ya? Betul. Lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menciptakan hal-hal yang gaib. Ya. Nah mungkin lebih banyak berzikir, bersolawat supaya kita lebih kuat menjaga iman dan supaya tidak kita kemasukan setan kali ya, betul gitu ya, atau ketempelan setan gitu ya. Mungkin sedikit itu saja, mungkin penutup terakhir buat dari Ki Madi untuk channel kami ini MRTV, pesannya yang untuk membangun pribadi channel ini gimana untuk Ki Madi supaya lebih support, supaya lebih semangat lagi. Ya kalau pesan-pesan saya untuk channelnya MRTV, maju terus, amin, siap, maju terus, siap, pantang menyerah. Betul. Jadi walaupun itu mau ada penonton ataupun tidak, intinya kita selalu menyajikan konten atau tontonan-tonton yang luar biasa. Bikinlah penonton itu tergugah dengan selera kita dan pembawaan kita. Intinya kita selalu tetap semangat, jangan kendor. Walaupun istilah kasarnya kita nggak punya rezeki, insya Allah yang namanya rezeki itu kita nggak tahu turunnya dari mana dan datangnya dari siapa. Intinya kita yang pertama semangat terus, jangan kendor. Siap. Mudah-mudahan channel kecil ini akan bisa maju dan bertambah jaya di udara. Dan buat rekan-rekan semuanya jangan lupa ya, subscribe channelnya MRTV, jangan lupa tekan jempolnya. Siap. Dan sekaligus loncengnya. Jadi kalau 3 ditekan semua, insya Allah nanti akan mendapatkan video-video terupload atau video-video live streaming terbaru dari MRTV. Intinya semangat terus dan jaya selalu buat channelnya MRTV. Siap, mantap. Baik, jangan lupa buat sahabat semua, tonton terus, pantangi terus Lembah Gaib Misteri ya. Jangan lupa tonton dan subscribe terus. Nanti akan ada konten-konten kreatif dari Ki Arya yang akan bermanfaat buat kita. Baik, untuk yang terakhir kalinya saya dan Ki Arya mohon maaf dari Ki Madi. Aduh, mungkin saya salah ngomong lagi. Ya, mohon maaf Ki Madi. Ya, baik. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Terima kasih, saya sudah diterima di basecamp ini Lembah Misri. Kita semakin sukses, semakin rezeki kita deras seperti tsunami. Kalau bisa rezekinya ya, bukannya itunya airnya seperti tsunami. Amin dan banget, tetap semangat. Baik. Terima kasih. Antar yang sekiranya